Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah. Sebelum saya melanjutkan materi yang saya dapatkan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sri Ermawati Apriana, semester 4, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Zainul Arifin MPD. Baiklah, di dalam tugas kali ini saya mendapatkan materi tentang validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan validitas instrumen. Validitas merupakan suatu tolak ukur setiap butir soal, pertanyaan atau pernyataan. Pertanyaan tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Kualitas instrumen ditentukan oleh kevalitan dari butiran soal tersebut yang hanya berlaku untuk satu kelompok. Misalnya, uji tes yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui valid atau tidak validnya. Misal, dengan kolom A, tetapi belum tentu valid jika diuji dengan kolom B. Nilai kualitas pada penelitian kualitatif sangat beda dengan penelitian kuantitatif. Nilai penelitian kualitatif sangat bergantung pada uji statistik atau angka, sedangkan nilai kualitatif sangat bergantung pada kualitas informasi yang bersifat naratif dari berbagai sumber atau informal. Penelitian kualitatif sangat dituntut untuk memiliki pengetahuan atau IQ yang sangat tinggi dan pemahaman agar dapat menyimpulkannya. Kita akan lanjut ke jenis-jenis validitas. Validitas terdiri dari dua jenis, antara lain validitas internal dan validitas eksternal. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu validitas internal. Validitas internal sering disebut dengan validitas logis yang berasal dari kata logika, yang artinya masuk akal atau penalaran. Jadi, validitas internal merupakan validitas suatu item pernyataan yang memenuhi syarat valid yang berasal dari penalaran atau masuk akal atau rasional. Validitas internal terdiri dari 3, yaitu pertama, validitas muka. Validitas muka. Apa sih validitas muka itu? Validitas muka hanya dilihat dari sisi desainnya, instrumen seberapa menariknya, apakah menarik atau tidak yang dilihat oleh seorang peneliti, dan seberapa mampunya pernyataan mengukur apa yang hendak diukur. Contohnya dalam bentuk tabel, narasi terbuka, dan lain sebagainya yang dilengkapi dengan pilihan jawaban yang disediakan. Jika instrumen ini sudah mampu diukur, maka dikatakan sudah terpenuhi. Kedua, validasi isi. Apa sih validasi isi? Validasi isi
merupakan yang sesuai dengan pertanyaan atau penyataan, yang harus sesuai dengan masalah yang diamati oleh seorang peneliti. Harus jelas apa sih masalahnya. Validitas isi ini lebih banyak digunakan dalam bentuk tes. Misalnya, seorang peneliti hendak mengukur prestasi belajar siswa, maka peneliti tersebut harus menyiapkan tes atau instrumen untuk memperoleh tentang prestasi belajar siswa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Artinya, isi dan materi yang diberikan ke siswa itu harus jelas dan sudah dipelajari. Validitas isi ini biasanya diberikan kepada para ahli dalam bidang yang digeluti. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki kemampuan yang luas. Setelah itu bisa dianalisis. Setelah seorang peneliti itu melakukan tes kepada siswa yang sedang diteliti, boleh dianalisis menggunakan bantuan komputer atau manual. Baiklah, selanjutnya validitas internal yang ketiga, yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk ini adalah suatu sifat observasi, dapat dirasakan oleh satu atau dua tubuh yang mampu membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Misalnya, orang yang memiliki skill dapat dilihat dari tingkah laku dia ketika dia memiliki pekerjaan yang diukur melalui sikap. Baiklah, kita akan masuk jenis-jenis validitas eksternal. Apa sih validitas eksternal itu? Baiklah, kita akan masuk ke jenis-jenis validitas internal. Validitas internal merupakan validitas yang menggunakan kriteria tertentu yang berdasarkan fakta empirik atau pengalaman. Kriteria yang digunakan sebagai pembanding yaitu instrumen yang telah tersedia atau belum tersedia. Kriteria yang sudah tersedia disebut validitas konkuren, sedangkan yang tidak tersedia disebut validitas prediksi. Validitas internal ini dibagi dua. Satu, validitas eksternal ini dibagi dua. Satu, validitas konkuren dan validitas prediksi. Baiklah, pertama kita akan membahas validitas konkuren. Validitas konkuren adalah yang memiliki kesesuaian instrumen yang sudah tersedia. Sebelum pengujian, terlebih dahulu dilakukan pembanding sehingga bisa dilakukan penarikan kesimpulan apakah memenuhi atau tidak. Misalnya mengukur karyawan, apakah mendekati sama atau tidak dengan membandingkan. Apabila mendekati sama atau lebih dari pembandingnya, maka sudah dikatakan validitas konkuren. Begitu pula sebaliknya, jika jauh maka tidak
dikatakan validitas konkuren. Kita akan masuk ke terdiri dari dua, yaitu terdiri dari dua validitas eksternal. Kan udah kita bahas tadi validitas konkuren. Jadi selanjutnya kita akan membahas validitas prediksi. Validitas prediksi suatu pertanyaan atau pernyataan dari sebuah instrumen dikatakan memenuhi validitas prediksi ini apabila mampu memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Validitas prediksi ini biasa digunakan pada instrumen yang berbentuk tes. Validitas prediksi dinilai dengan mengukur kejadian saat ini dan yang kemudian dihubungkan dengan kejadian yang terjadi di waktu yang mendatang. Apabila nilai korelasi tinggi antara hasil pengukuran saat ini dengan kejadian yang akan datang, maka validitas prediktif terpenuhi dengan validitas prediksi. Selalu mengharapkan satu hasil prediksi baik tentang suatu kejadian, contoh saat tes masuk perguruan tinggi, keberhasilan akan mampu masuk ke univ yang diinginkan jika mendapat skor jika mendapat skor banyak. Artinya bahwa nilai dari skor tes masuk akan mampu memprediksi keberhasilan belajar seorang. Sebagai contoh, apabila tes masuk perguruan tinggi, maka diprediksi prestasi atau keberhasilan mahasiswa juga akan tinggi. Setelah digunakan pengujian oleh para ahli, maka selanjutnya dapat dilakukan uji coba di lapangan untuk mengukur validitas faktor maupun validitas butir instrumen. Namun, tidak menutup kemungkinan setelah pengujian dilakukan di lapangan terdapat faktor atau butiran yang tidak valid. Walaupun peneliti ahli secara konstruk teoritik sudah valid, hal ini tentu akan mengurangi validitas instrumen secara keseluruhan. Suatu butiran instrumen dikatakan valid apabila memiliki sambungan yang besar terhadap skor total. Dengan kata lain, skor butiran mempunyai korelasi yang tinggi dengan skor total. Artinya bahwa untuk mendapat nilai validitas suatu butiran instrumen, maka skor butir harus dibandingkan dengan skor total. Jadi skor butir ini harus banyak daripada skor totalnya. Itulah yang dimaksud validitas prediksi. Saya atas nama Sri Ermawati minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Karena saya masih belajar, saya juga minta maaf atas keterlambatan membuat video ini karena banyak sekali kendalanya. Terutama HP nggak bisa, udah full. Saya minta maaf kepada Pak Zainul Arifin MPD, sudah terlambat membuat video ini. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat kepada kita semua yang menonton video ini.
Kalau ada kesalahan-kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.